Lah, eh, gimana sih ini? Hmm, nggak bisa gabung di sini ya? Ah, udah. Oke. Share. Ah, sip. Us. Wah, si Michael pemodelan geospasial. Salah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini eh, si Michael gabung di Teams ya. Oke, ini saya rekam supaya lebih mudah nanti untuk mereview. Jadi hari ini kuliahnya topiknya ya, topiknya suara saya terdengar kan ya, Michael? Kedengar dengan jelas, Pak. Saya belum pakai earphone.
Oke, harusnya kedengaran ya. Ya, hari ini topiknya tentang point in polygons. Points in polygon. Kira-kira Mas Cesar, basis apa yang membutuhkan fungsi ini? Fungsi apa? Points in polygon. Apa itu? Kita mau menghitung titik di dalam polygon. Menghitung titik di Dalam polygon. Nah, kasus yang biasanya diperlukan ya untuk fungsi ini, kasus apa kira-kira di dunia nyata? Kan minggu lalu menghitung luas palu gitu. Jadi ini ada poligon nih, kemudian ada bangunan gitu ya, ada rumah. Secara visual kan kita bisa melihat ya rumahnya ada 3 ya. Kalau misalnya rumahnya ada 100.000, mungkin nggak kita hitung manual? Nggak mungkin. Mungkin. Tapi lama. Iya, lama kan? Mungkin tapi lebih lama. Ya, sehingga kita harus menggunakan apa? Tools lah. Bisa pakai QGIS, bisa pakai ArcMap, macam-macam lah. Bisa pakai PostGIS. Nah, kasusnya apa kira-kira? Kita membutuhkan informasi titik kasus di dunia nyata, kira-kira apa? Contohnya? Contohnya membangun rumah, pokoknya gitu. Area mana gitu? Membangun rumah? Di area tertentu. Membangun rumah di area tertentu. Kan? Kalau kaitannya dengan bencana misalnya, Iya. gimana? Bencana, daerah bencana. Oke, ya rawan bencana. Rawan bencana. Daerah mana gitu? Daerah mana yang rawan? Rentan bencana. Kalau daerah kan poligon. Kalau poin rumah. Oke, benar ya. Ya, benar. Ya, jadi misalnya kita punya wilayah nih, wilayah daerah, kemudian ada titik-titik rumah ya. Ada titik-titik rumah, bangunan rumah. Rumah itu kan ada yang semi permanen. Misalnya dari seperti bedeng gitu ya. Bedeng, ada yang dari bata, ada yang dari batako, ada rumah 1 lantai, ada rumah 2 lantai. Mana yang resikonya lebih tinggi? Rumah apa yang kalau ada gempa nih, yang lebih mudah rusak? Batu bata. Oke. Atau yang semi permanen ya, yang dia misalnya rumah itu kan ada yang begini. Ini temboknya bisa dari bata atau batako. Ya, kemudian bagian atasnya ini dia kayak papan ya. Bisa seperti ini kan, rumah yang semi permanen itu. Jadi yang di tembok hanya ini, tapi yang ini adalah papan misalnya. Kemudian atapnya misalnya dari seng. Ini semi permanen lah. Loh.
Internetnya nih, aduh. Nah, balik lagi. Oke. Nah, ini contoh ya. Dari rumah-rumah ini kan ada yang kuat, tahan gempa, ada yang tidak tahan. Oke. Iya. Nah, misalnya yang tidak tahan gempa, saya berikan tanda merah aja. Oke. Merahnya yang rusak. Kalau hijau berarti aman. Aman. Oke, bisa. Yang merah gitu ya. Iya. Merah. Misalnya begitu. Kemudian kita punya nama daerah, misalnya ini A, ini B, ini C. Nah, mengapa kita menghitung poin di dalam poligon? Karena kita ingin tahu jumlah rumah yang rentan gempa itu seperti apa. Artinya kan di sini ada misalnya nomor, di sini ada wilayah, di sini adalah jumlah, ya. Maka nomor 1, 2, 3 wilayah A, B, C. Jumlahnya berapa? Kalau secara visual kan yang warna merah kan ya. Ini 2. Kemudian yang B 4. C 2. Ya. Tujuan kita menghitung points in polygon ya sesederhana ini. Ya. Tapi tergantung topik kan. Tapi pertama kita ingin cari rumah yang rentan gempa. Topik yang mirip, misalnya kejadian gempa Flores. Kita ingin tahu rumah mana yang rusak. Kan? Begitu ya. Rumah mana yang rusak, ada berapa, rusak apa ya? Benar-benar rusak lah. Apa sih namanya, kolaps ya. Jadi runtuh lah. Dari mulai tembok, kemudian tembok sama atapnya sudah benar-benar kolaps. Jadi biasanya dalam analisis pasca bencana kolaps atau rusak berat. Ini rusak sedang misalnya. Kemudian rusak ringan, kemudian tidak rusak ya. Yang BNPB ini membutuhkan informasi semacam ini. Jadi kalau misalnya kolaps, ini warnanya merah gitu. Kemudian kalau sedang kayak oranye lah ya. Kemudian ringan warna kuning. Kemudian tidak warna hijau. Jadi kalau ada terjadi bencana, kita ingin membuat peta seperti itu, ya. Misalnya yang rusak berat ada di mana, kemudian yang sedang ada di mana, dan selanjutnya. Terbayang ya, mengapa kita membutuhkan analisis points in polygon? Ya, mengetahui status. Jadi nanti kalau ada bantuan, misalnya dari Pak Prabowo gitu, 1 miliar, misal gitu ya. Berupa duit lah, masa berupa daun? Berupa uang. Ya, jadi kan uang itu bisa dibelikan apa, bahan pakaian, uang itu bisa dibelikan untuk bahan bangunan, sembako dan sebagainya. Kalau ada uang 1 miliar,
kan tidak serta-merta 3 daerah ini mendapatkan bantuan 333 juta kan. Itu jiwa. Rumahnya. Jadi kalau di sini yang rusak hanya katakanlah 30 gitu. Di sini yang rusak ini satu mewakili 10 ya. Di sini ada 60. Artinya kan tidak boleh yang lebih banyak rusak bantuannya sama dengan yang sedikit rusak kan ya. Gitu. Jadi tujuannya salah satu tujuan kita menghitung points in polygon seperti itu. Ada contoh lain nggak? Banjir bandang. Ya benar. Oke. Di tahun 2025. Di mana tuh? Di Sumatera. Oh ya, sana ya. Sumatera. Nah, itu banjir Sumatera ya. Banjir bandang Sumatera. Sumatera. Oke. Banjirnya ada di mana? Misalnya begitu ya. Banjir itu jadi poligon kan? Poligon banjir. Oke. Rumah itu jadi poin. Sehingga nanti kita bisa tahu di satu wilayah berapa rumah yang terdampak banjir bandang. Sederhana kan? Sederhana. Tapi yang sulit bagaimana mendapatkan luasan banjir bandang itu. Ya. Biasanya luasan yang terdampak bencana itu pakainya software itu. Ya, luasan. pakai software. Oke. Datanya apa? Ya, banjir itu bisa diperoleh dari mana? Survei, diukur gitu? Bisa juga. Bisa, tapi kan siapa yang mau mengukur seluas puluhan ribu hektar kan? Ya, oke, benar. Ini datanya, data banjir, berarti kan kalau kita naik ke atas, remote sensing. Remote sensing. Data remote sensing yang dipakai apa? Sentinel berapa? Oke. Benar. Sentinel 1 ya. Jadi ini jadi tugas ya. Tidak tiap minggu tugas ya. Ini tugas sebelum UTS lah. Tugas sebelum UTS bagaimana menghitung rumah yang terdampak banjir. Banjirnya bisa dimanapun, mau di Demak, mau di Sumatera, macam-macam ya. Gempa juga bisa. Berapa rumah? Jadi kita bicara data, saya akan berikan warna hijau ya. Jadi, dapat dari mana? Coba. Copernicus bisa. Ya, bisa di-download ya. Ya, bisa nanti pakai pakai Snap atau pakai Google Earth Engine bisa. Sudah pernah pakai Google Earth Engine? Kalau untuk yang Sentinel 2 udah sering banget. Oh, Sentinel 2 sering banget pakai. Maksudnya Landsat 9. Pakai Sentinel 2 udah sering banget. Pakai Google Earth Engine? Iya. Oke. Berarti
Kalau Sentinel 1 belum pernah, belum tahu Ya banget. kan tinggal diganti aja variabelnya. Oke, jadi itu tugas sebelum tugasnya berapa ya? Kalau cuma satu, kayaknya nggak seru juga kan? Oke, ya nanti kita pikirkan lah ya. Jadi konsepnya kan sederhana, point in polygon. Data apa yang jadi poin? Rumah. Poinnya rumah. Poinnya rumah, poligonnya tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya kan. Tergantung kasus. Ya, kalau tadi kaitannya bencana, poligonnya wilayah yang Wilayah terdampak. terdampak bencana. Kalau bencananya banjir bandang, maka wilayah data banjir kan. Data banjir diperoleh dari mana? Dari remote sensing. Ya dari Sentinel-1 kan. Nah, kita bisa menerapkan untuk kasus lain. Misalnya banjirnya bukan banjir, tahu sempadan sungai kan? Ya, sempadan sungai. Sempadan sungai itu misalnya ini sungai nih, ya. Ini sungai. Airnya gini ya. Ini sungai. Sempadan sungai itu adalah wilayah di sekitar sungai. Buffernya ini 50 meter, ya tergantung besar sungai sih, ada yang 50, ada yang 100. Oke. Atau tugasnya ini aja deh, relatif gampang ya. Kalau Sentinel-1 itu harus ngolah Sentinel. Kalau ini vektor saja. Nah, ini sungai nih. Sungai. Data sungai. Ya, berarti kan, benar. Berarti kan kita perlu data sungai. Oke, ini satu. Ya, di sepanjang sungai, sempadan sungai itu tidak boleh ada rumah. Tidak boleh ada rumah. Ya, tidak boleh ada aktivitas manusia. Sekolah nggak boleh. Kalau ada rumah berarti dia melanggar hukum. Walaupun hukum di Indonesia bisa dibeli ya. Oke, bayang. Nah, kalau misalnya kita punya data rumah bangunan ada gitu, bisa poin, bisa ini. Biasanya poligon kan? Oh gitu. Ya, ini biasanya poligon. Kemudian nanti dari poligon supaya jadi poin, ini kan poligon tuh poin kan ya. Ini nanti ini rumah nih. Kalau buffernya sebesar ini, maka kalau rumah yang ada di luar buffer ya, tidak melanggar. Ya, rumah yang di dalam buffer itu yang melanggar peraturan. Ini yang ada di dalam buffer ini melanggar. Yang ada di luar, oke. Begitu. Sehingga kalau ini lebih besar lagi ya, sebagai satu wilayah administrasi begitu, kita bisa hitung berapa rumah di Kecamatan Tembalang yang melanggar peraturan seperti ini. Konsepnya point in polygon sederhana ya, bayang ya. Nah sekarang bagaimana cara melakukannya? Saya akan tunjukkan ya caranya. Saya akan demokan, kemudian nanti Anda lakukan untuk wilayah yang lain. Deal? Oke. Ya, ini saya akan stop share dari sini.
Stop share. Saya akan share dari GIS. Itu pakai aliran sungai. Ya, jadi saya HC apa namanya? apa? HCA. Metode apa itu aliran sungai itu, Pak? Pakai keras. Wah, nggak sama. Bukan hack keras HKMS. Jadi oke. Yang pertama, ya kita pastikan kita punya plugin Quick Map Service. Misalnya kita pakai OSM. Peta SC, peta Google itu. Bisa. Jadi kita harus punya plugin dulu. Di sini pluginnya namanya Quick Map Services ya. Ya. Jadi kita punya plugin ini dulu terinstall supaya kita bisa tampilkan di QGIS itu misalnya apa Google ya, Google Hybrid misalnya. Nah ini saya akan contohkan untuk wilayah mana ya? Wilayah Citarum lah. Nanti tugasnya Anda lakukan untuk wilayah yang lain ya. Wilayah yang lain. Ya, jadi saya akan buat di sini yang banyak permukimannya. Bojong Soang, nah ini. Bojong Kita Soang. cari sungai dulu. Nah ini sungai ya. Nah ini. Oke. Jangan terlalu luas wilayahnya karena nanti prosesnya akan lama. Ini kayaknya oke lah, cukup lah. Oke. Di sini selanjutnya saya akan mendownload data OSM. OSM, OpenStreetMap. Caranya kita harus install plugin dulu. Saya kebetulan belum install Quick OSM. Quick OS. Ya, jadi kita install plugin Quick OSM. Kemudian kita jalankan vektor mana Quick OSM. Nah, kemudian kita pilih yang urban. Ya, Urban. ya, urban ini diklik, klik, run. Nah, kemudian pilih in apa nih? Canvas extend. Jadi apa yang nampak di layar yang di sini nih di belakang nanti akan diunduh. Ya. Apa yang diunduh itu biasanya jalan, sungai, dan bangunan. Kalau misalnya sungai tidak diunduh, ya kita harus ngedigit kan ya. Gampang lah. Kita run. Ini tergantung internet. Kemungkinan sih akan lama karena bangunannya banyak ya. Oh, ternyata sudah selesai. Sepertinya sudah selesai. Ini otomatis dia. Nah, ini successful query. Oke. Oh, ternyata hanya jalan dan bangunan ya. Sungai belum. Kalau sungai belum, bagaimana caranya kita mendapatkan data sungai? Ya, bisa dari data BIG atau data yang lain. Tapi kalau saya sekarang ya, supaya cepat gitu, saya buat saja data sungai. Create layer.
File name-nya Bandung. Sungai. Kemudian lain ya. Oke, ini 32748. Saya cari dulu. 32748. Fieldnya ini kita punya data sungai, saya edit, dan saya buat benar kan? Anggap saja benar ya. Terus andu potong sungainya. Ini sungainya bercabang ya. Jadi saya tidak akan mendigit percabangannya supaya cepat. Oke, namanya Sungai Citarum misalnya gitu ya. Oke, kalau kemudian saya simpan, kalau saya tampilkan sungai ya. Oke, point in polygon. Apa yang harus dilakukan selanjutnya nih untuk melihat wilayah yang melanggar atau bukan wilayah, bangunan yang melanggar sempadan sungai? Langkah berikutnya apa, Bang? Jangan melamun saja. Udah makan belum? Udah. Nah, bagus ya. Buffering 50. Ya, benar. Very good. Ya. Kita buffer. Bioprocessing, buffer, sungai, buffernya 50. Oke. Kemudian kita simpan sebagai file Bandung, sungai buffer. Kemana dia? Ini bugnya gini nih dia. Run. Wah, kalau 50 nggak dapat nih rumahnya nih. Kalau 50 dapat nggak nih? Ntar kita lihat ya. Ada rumah yang terkena nggak? Kita cek ya. Soalnya kalau tidak ada rumah yang tidak kena kan, yang sungai roadnya kita hapus dulu. Ada nggak rumah? Oh, ada. Oh, ini sebenarnya salah juga sih ya. Apa-apa lah. Contoh, harusnya kan buffernya dihitung dari batas sungai kan ya, bukan dari titik tengah. Mengerti lah ya, ini salah ya, contoh yang salah. Salah digit. Salah digit. Harusnya digitnya 2 ya. Jadi yang didigit batas sungai. Batas. Di sini sama di sini. Batas. Ya. Tapi ini karena supaya cepat lah ya, jadi saya digit di tengah kemudian di buffer. Tapi kan ini ada sebagian rumah ya
yang ada di dalam wilayah yang dianggap melanggar. Oke. Judulnya kan Point in Polygon. Data building kalau dari OSM itu masih koordinatnya 4326 ya. Masih 4326. Ya. Ini harus kita, dan ketika diunduh dari OSM ini ada gambar seperti transistor, ini artinya dia temporary, belum disimpan. Maka kita harus simpan dulu si bangunan ini, diklik kanan, kemudian diekspor. Koordinatnya harus sama dengan sistem koordinat, harus sama dengan sungai ya. Dan disimpan rumah. Jadi kalau kita lihat, kita punya poligon sungai buffer, kita punya rumah. Atau kalau ingin apa, kita anggap yang tadi itu adalah sungai ya, yang buffer ini adalah sungai, anggap aja sisi kiri dan sisi kanan dari sungai, supaya rumah yang terdeteksi banyak lah. Kita buat buffer aja nih, kita buat buffer lagi, buffer dari buffer ya. Inputnya sungai buffer, ininya 50. Kemudian kita simpan sebagai file. Ininya sempadan sungai. Nah, oke. Ini rumahnya bisa apa yang terdampak bisa lebih banyak. Nah, oke. Kan tujuannya menghitung poin dalam poligon. Data rumahnya poligon. Selanjutnya apa? Kan kita menghitung poligonnya sudah dapat nih, yang sempadan sungai. Oke. Kemudian kita ingin menghitung rumah yang ada di dalam sempadan sungai. Oke. Rumah yang ada datanya masih poligon. Intersect? Belum. Belum. Kalau intersect berarti poligon di dalam poligon. Ya, di dalam area. Tapi kita ingin yang dihitung hanya poin. Hanya titik. Apa? Bukan. Poligon, sungai, sempadan sungai, poligon. Oke. Rumah, harusnya poin. Tapi kan data yang ada masih dalam poligon. Ada nggak caranya untuk mengubahnya? Lupa. Kalau dari poligon, kita bisa buat centroid. Ya. Jadi di geometri kita jadi centroid. Apa yang kita jadikan centroid? Rumah. Kemudian kita simpan poin rumah. Oke. Ini selalu dia di belakang Oke, nah. Sudah nih, data yang dibutuhkan sudah ada. Ada poin, ada poligon. Ya. Kita bisa menghitung manual kan. Ada berapa titik yang ada di dalam sempadan sungai? Bisa, tapi kan lama ya. Lama. Di sini, nah saya juga lupa lagi nih. Bentar.
Processing mana? Plugin. Processing. Udah ada kan ya? Menu processing itu di mana sih? View panels, oh ini processing toolbox. Oke. Ini kita cari aja di sini points in points. Itu analisis. Saya juga lupa lagi sini. Vector analisis. Random points in polygon. Nah. Kalau cara manual ya kita di sempadan sungai ya, cara manualnya adalah kayaknya ada di sini deh. Saya juga lupa lagi. Analisis. Ini ada analisis tool count points in polygon. Poinnya mana? Poinnya adalah titik rumah ya? Iya. Mana poin room? Ini apa sih? Oh, polygon. Oke, benar. Sempadan sungai. Poinnya adalah poin rumah. Oke. Kita simpan. Rumah pelanggar ya. Rumah yang melanggar. Pelanggaran kartu merah. Run. Oke, count point finish. Di rumah pelanggar. Kita lihat. 2020 rumah melanggar. Tugasnya ya. Tugasnya harus lebih berat. Oke. Sama. Ininya sama ya. Apa yang dilakukan sama, hanya berbeda sedikit ya. Saya akan gunakan lama ya ini ya streamingnya. Oke. Tambahannya kalau tadi kan ada
sempadan ya. Yang kedua ada rumah ya. Oke. Yang ketiga yang harus dicari sendiri datanya adalah batas admin. Bisa dicari di HG. Ya, oke. Berarti tugasnya adalah misalnya kalau di sini ada daerah ya, kemudian ada sungai begitu yang melintasi administrasi. Oke, bayang dia nanti di dalam misalnya gini. Ini ada buffer kan? Buffer, kemudian ada rumah. Saya gunakan warna di sini warna merah ya untuk rumah yang ada di administrasi A. Ini A, ini B, ini C, ini D. Kemudian ada rumah yang melanggar di sini. Di administrasi B. Di administrasi C tidak ada. Di administrasi D warnanya apa ya? Oranye lah. Nih. Ini oranye. Jadi outputnya adalah grafik. Misalnya ini A, ini B, ini C, ini D. Kalau misalnya yang melanggar di sini 50, misalnya ini 100. Misalnya A itu ada 50. Ya, misalnya B itu ada 75 rumah. C ada 25 rumah, D 0. Bayang? Bayang ya? Harus kebayang. Ini ya caranya sama kan? Caranya sama, nanti Anda tinggal lihat videonya caranya bagaimana. Ya, sudah. Anda karena mahasiswanya hanya 2 kan, Anda di daerah mana, Michael di daerah mana. Di minggu depan kita lihat, kita diskusikan lagi. Saya juga akan melakukan hal yang sama. Mau di luar kota, luar negeri silakan. Oke? Ya. Tiap minggu topiknya kan beda-beda ya. Ada point polygon, kemudian nanti ada yang lain. Ininya sama. Apa? Langkah-langkah, maksudnya bukan langkah. Workflow-nya, ya, alurnya sama. Saya akan berikan contoh, kemudian direkam di dalam Teams supaya nanti bisa dilihat, bisa direview lagi. Kemudian review bukan hanya nonton, ya, mempelajari dan melakukan supaya ingat caranya. Soalnya kalau hanya nonton, oh iya kayak begini, ketika praktek lupa begitu. Oke. Itu biasanya upload di YouTube. Enggak, kalau di Teams kan Anda bisa lihat di rekamannya di. Tapi nanti saya akan upload juga. Oh, bisa hilang ya, ya. Nanti saya upload di YouTube. Jadi rekaman kuliahnya setiap minggu, setiap topik yang berbeda, saya pakai Teams, direkam, saya upload ke YouTube. Deal?
Deal, sepakat? Tidak pernah Enggak. Ini kan sudah direkam nih. direkam. Nah, sudah direkam. Harusnya sih sudah direkam ya. Kan record. Nah, ini kan stop tuh. Berarti kan sedang rekam kan? Ya. Nah, sudah. Nanti kalau berhenti, dia rekamannya ada. Kalau hanya di Teams suka ada dihapuskan ya sama sistem, hilang kan? Jadi saya download, kemudian saya upload ke YouTube. Nanti link YouTube-nya di Teams saya akan bagikan. Oke? Oke. Mudah kan? Insya Allah. Insya Allah ya benar